Salah satu bukti kejayaan Majapahit adalah dengan ditemukannya sisa-sisa peninggalan masa lalu dan berbagai situs. Terdapat banyak reruntuhan bangunan-bangunan yang masih terselamatkan, yakni berupa bekas istana, candi, gerbang istana, serta pemandian para putri keraton di dalamnya. Serta masih banyak lagi berbagai peninggalan-peninggalan dan artefak sebagai benda cagar budaya sejarah Majapahit. Wilayah ini sekarang diperkirakan ada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Di kawasan inilah dulu pusat ibu kota Majapahit berada, sebagai kota metropolitan di masa keemasan Majapahit. Kali ini mari kita bahas tentang salah satu situs peninggalan Majapahit berupa gerbang istana yang sangat megah dan indah. Gerbang ini dinamakan Gerbang Bajang Ratu. Dinamakan Bajang Ratu karena mempunyai makna sebagai berikut. Bajang itu artinya muda, sedangkan ratu artinya adalah raja. Jadi, Bajang Ratu ini bisa diartikan sebagai tempat pendarmaan raja muda, yaitu Prabu Jayanegara. Bisa dibayangkan ya, kalau di bagian belakang istana aja gerbangnya sudah semegah ini. Lantas bagaimana dengan megahnya gerbang utama istana yang ada di bagian depannya? Tentunya lebih besar dan megah lagi. Kemudian salah satu ciri yang terdapat di gerbang ini adalah sebuah bentuk Betara Kala yang berada di sisi bagian atas bangunan gerbang tersebut. Betara Kala ini mempunyai makna sebagai dewa penjaga waktu atau sang penguasa waktu. Dalam hal ini dimaksudkan dan diharapkan bahwa bangunan ini bisa berdiri kokoh sepanjang masa. Selain Betara Kala, gerbang Bajang Ratu ini juga dihiasi oleh relief-relief yang indah yang membalut badan bangunan gerbang ini. Lalu, ada kisah apakah yang tersimpan di balik relief serta kemegahan gerbang Bajang Ratu ini? Mari kita mulai. Di sisi bagian atas gerbang Bajang Ratu ini terdapat relief-relief yang ternyata merekam sebuah kisah salah satu versi tentang asal-usul Banyuwangi. Kisah ini menceritakan pengabdian seorang istri dari salah satu penggawa kerajaan Majapahit yang berasal dari tanah atau daerah yang sekarang kita sebut dengan Banyuwangi. Cerita ini sangat termasyhur oleh rakyat sekitar pada masa itu hingga sampai di kalangan kerajaan. Sehingga cerita ini sampai diukir serta dibuatkan relief pada gerbang Bajang Ratu ini. Hal ini dilakukan sebagai bentuk serta wujud apresiasi dari sang raja terhadap pengorbanan serta kesetiaan seorang istri kepada suaminya. Ia adalah Sri Tanjung dari Banyuwangi. Pada waktu itu, hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di daerah ujung timur Pulau Jawa. Wilayah ini seperti kita ketahui bersama masih masuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit tentunya kala itu. Mereka berdua sudah cukup lama tinggal dan sang suami mengabdikan diri kepada kerajaan. Sang punggawa sudah cukup banyak pengalaman dalam bertugas di ibu kota. Sebagai bagian dari angkatan perang atau prajurit kerajaan, hal ini ia lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi. Istri sang punggawa adalah seorang istri yang sangat taat, patuh, serta tulus padanya. Melayani suami dengan segenap hati, lahir dan batin dengan penuh rasa hormat dan kesetiaan. Hal ini sangat berperan penting dalam karir sang suami dan sangat mendukung dirinya untuk menjalankan tugas-tugas berat negara yang dibebankan di pundaknya. Pada suatu ketika, sang punggawa mendapatkan perintah untuk maju bertempur di medan perang. Tugas ini berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Sebagai seorang prajurit serta punggawa kerajaan, tentunya hal ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya olehnya. Hingga waktunya tiba, pergilah sang punggawa ke medan perang, melaksanakan titah raja meninggalkan istrinya tersebut. Dengan senjata keris yang sudah terselip di pinggangnya, ia berangkat menuju istana untuk bergabung dengan pasukannya. Hal ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab serta sikap seorang kesatria yang harus siap maju pergi ke medan perang, mempertaruhkan jiwa dan raganya demi membela negara. Untuk beberapa saat kemudian, pertempuran ditunaikanlah oleh sang punggawa itu. Peperangan berkobar dengan hebat di medan laga. Bersama pasukan kerajaan Majapahit lainnya, sang punggawa bahu-membahu menggempur serangan lawan. Tombak, pedang, keris saling beradu melibas siapa saja yang tak siap dan waspada. Korban satu persatu mulai jatuh berguguran dari kedua belah pihak. Tak sedikit nyawa melayang pada peperangan ini, hingga pada akhirnya setelah melewati beberapa waktu lamanya, lawan dapat dihancurkan tak bersisa oleh sang punggawa beserta pasukannya.
Dan pada akhirnya, setelah melalui pertempuran berdarah-darah yang sangat sengit, kemenangan pun akhirnya berpihak kepada pasukan Majapahit kala itu. Panji-panji kemenangan dikibarkan menandai berakhirnya perang. Sorak-sorai kemenangan membahana di udara memekakan telinga. Untuk kesekian kalinya, kerajaan Majapahit meraih kegemilangannya serta mempertahankan kejayaannya di mata musuh dan negara lainnya. Sang Punggawa selamat dalam pertempuran itu. Raja merasa senang dan puas mendengar berita kemenangan tersebut. Seluruh rakyat Majapahit pun ikut gembira menyambut dan merayakannya. Hingga sampailah kabar kemenangan ini pada istri Sang Punggawa, yakni Sri Tanjung, di kampung halamannya. Dirinya sangat gembira, sudah sangat rindu sekali ingin segera bertemu dengan suaminya. Ia bersuka cita, seraya bersyukur akan menyambut kedatangan sang suami kembali. Doa yang tiap hari ia panjatkan untuk keselamatan dan kemenangan sang suami rupanya dikabulkan oleh Tuhan. Sambil terus berharap dan berdoa akan kedatangannya, sang istri akan menyampaikan kabar gembira untuk suami tercinta. Sebuah kabar yang segera ia ingin sampaikan, bahwa selama ditinggal pergi maju ke medan pertempuran, rupanya sang istri telah hamil, mengandung anak dari darah daging sang Punggawa tersebut. Sementara di sisi lain, sang Punggawa sangat senang dan berbangga karena telah pulang dengan membawa kemenangan untuk raja dan negara. Setelah merayakan kemenangan ini, ia bersiap untuk kembali ke kampung halaman untuk menemui sang istri tercinta. Dan setelah menghadap raja bersama seluruh kesatuannya, ia berikutnya mengikuti rangkaian upacara kemenangan oleh kerajaan. Di perjalanan pulang ini, ia sudah membayangkan disambut oleh sang istri tercinta dengan penuh hangat dan pelukan kebahagiaan. Hatinya begitu membuncah menyambut momen yang sudah ia nanti-nantikan ini, sambil terus bernyanyi riang gembira, penuh dengan senyum kepahlawanan dan keperwiraannya. Setelah beberapa waktu kemudian, sampailah sang Punggawa di kampung halamannya. Dirinya langsung mengetuk pintu rumah itu. Ia sudah sangat ingin menemui istrinya. Pun demikian juga dengan sang istri. Hatinya berdebar-debar dan berbunga-bunga, segera ia ingin memeluk suaminya. Dan akhirnya, perjumpaan itu pun terwujud. Namun, apa yang lalu terjadi? Di saat-saat momen kebahagiaan itu berlangsung, sang suami mendadak terkejut dan terperanjat sekali melihat keadaan sang istri, di mana ia melihat perut sang istri terlihat membesar, pertanda ia hamil. Seketika, murkalah sang suami sambil menuduh bahwa istrinya sudah berbuat selingkuh dengan laki-laki lain. Sang istri pun tak percaya dengan sikap sang suaminya yang jauh di luar harapannya itu. Sri Tanjung menjelaskan bahwa anak yang ada di perutnya ini adalah darah daging dari suaminya sendiri. Sang suami tetap tidak percaya pada Sri Tanjung istrinya itu. Dia merasa bahwa dirinya bukanlah ayah dari cabang bayi yang dikandung dalam perutnya. Lalu dengan nafsu amarah yang menguasai jiwa dan raganya, tiba-tiba seketika mencabut serta menghunus keris yang ada di pinggangnya seraya mengacungkan keris di depan perut sang istri. Sri Tanjung pun menangis sejadi-jadinya sambil terus menjelaskan bahwa anak dalam perutnya adalah anak dari suaminya itu. Sang Punggawa semakin memuncak kemarahannya, tidak bisa lagi mengontrol dan menahan emosi mendengar penjelasan istrinya tersebut. Seketika itu juga hendak menghujamkan keris yang telah dihunus ke dalam perut istrinya. Lalu sang istri dengan tenaga yang masih tersisa terus menjelaskan. Setelah beberapa lama menjelaskan, sang suami masih tetap juga tidak bisa menerima penjelasan itu. Sambil terus menangis dan dengan suara yang bergetar, dan dengan kelapangan hatinya, ia benar-benar tulus pasrah pada Yang Maha Kuasa. Sri Tanjung akhirnya mengucapkan kalimat terakhir kepada suaminya. "Jika engkau tidak percaya dengan ucapanku, dan silahkan kau tancapkan keris itu di perutku ini. Tapi, aku akan buktikan kepadamu, wahai suamiku, bahwa aku tidak berbuat serong dengan laki-laki lain. Bila nanti setelah kau bunuh aku dengan kerismu, darahku yang mengalir ini berbau amis dan busuk, maka berarti aku telah berbuat serong dan dosa. Namun, bila darah yang mengalir dari perutku ini berbau harum dan wangi, maka aku tidak berbohong dan setia kepadamu." Sang suami tidak lagi menggubris apa yang telah diucapkan oleh Sri Tanjung istrinya itu. Dirinya sudah kalap diliputi nafsu angkara kemarahan yang berkobar-kobar. Tanpa menunggu waktu lama, akhirnya keris itu benar-benar dihujamkan ke perut sang istri. Seketika itu dari perut Sri Tanjung mengeluarkan darah segar mengucur deras mengalir keluar. Dan akhirnya Sri Tanjung meregang nyawa bersama jabang bayi yang ada di dalam perutnya.
Setelah itu, tak lama kemudian darah yang mengalir dari perut itu sontak mengeluarkan bau harum dan wangi. Sang suami terperanjat kaget, seolah tak percaya dengan apa yang telah ia saksikan di hadapannya itu. Seketika itulah sang suami menangis dan meminta tolong agar istrinya hidup kembali. Namun, semuanya sudah terlambat dan terlanjur terjadi. Tak mungkin akan bisa kembali lagi. Sang punggawa pun akhirnya menyesal dengan perbuatannya itu, yang telah membunuh istri dan bayinya sekaligus. Lantas setelah peristiwa ini, akhirnya tanah daerah ini disebut dengan sebutan Banyuwangi. Itulah teman-teman salah satu versi tentang asal-usul Banyuwangi yang terukir abadi di relief gerbang Bajang Ratu ini, yang terdapat di salah satu komplek bangunan Istana Majapahit. Sampai sekarang masih bisa kita saksikan sisa-sisa dari peninggalan gerbang serta cerita relief di atas. Dari cerita tersebut, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa hubungan suami istri itu harus didasari oleh rasa saling percaya satu sama lain, dan harus ada saling keterbukaan. Dan di sisi yang lain, kita harus mampu mengendalikan emosi dalam situasi dan kondisi semarah apapun juga, sehingga nantinya tidak menyebabkan sesuatu yang fatal seperti kisah di atas. Mari kita semua jadikan pelajaran yang berharga dari kesalahan dan kekurangan leluhur kita di masa lalu, di mana leluhur kita pun sama sebagai manusia biasa yang juga tak luput dari kesalahan. Namun, kita juga harus tetap menjaga dan mempertahankan nilai-nilai positif kearifan serta kebijaksanaan yang telah leluhur wariskan kepada kita semua. Dan jangan lupa, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu meluhurkan leluhurnya. Mari kita bersama-sama mewujudkan kembali puncak kejayaan Nusantara.